Selamat pagi Godly Family yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan akan kita baca dari Injil Lukas pasal 18 ayat 31 sampai ayat yang ke-34. LAI memberikan judul Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Demikian firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi. Dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit." Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Demikian firman Tuhan. Diberkati setiap kita yang boleh menerima firman-Nya, memelihara dalam hati, dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Nah, Godly Family yang dikasihi Tuhan, pada bagian yang kita baca tadi, kita menemukan bahwa dicatat di sana Tuhan Yesus sudah memberitahukan tentang perjalanan ke Yerusalem dan penderitaannya, bahkan kematiannya. Itu sebanyak 3 kali. Berulang-ulang Tuhan Yesus menyampaikan hal itu. Tetapi sebagaimana kita tahu, kisah tersebut berakhir pada peristiwa ketika Tuhan Yesus disalib. Mereka juga masih tidak paham kenapa Mesias yang dijanjikan, Mesias yang mereka harapkan untuk menjadi pembebas bagi bangsa mereka, ternyata memiliki jalan yang berbeda, bahkan melalui sebuah kematian. Puji Tuhan bahwa pada akhirnya kita tahu bersama, setelah Tuhan Yesus bangkit, menampakkan diri berulang-ulang selama 40 hari, maka mereka menjadi mengerti, dan mereka dipersiapkan untuk menjadi para rasul yang memberitakan kebenaran Injil bagi dunia. Pertanyaan bagi kita di masa-masa Prapaskah ini. Kita juga sebagai para murid Tuhan Yesus yang hidup di masa sekarang ini. Keuntungan kita sudah punya Injil yang lengkap, kita sudah tahu berita Injil itu, dan kita mengimaninya, menghidupinya, dan membagikannya. Namun dalam keseharian kita, apakah kita selalu mengerti, memahami setiap kehendak Tuhan yang dinyatakan melalui firman yang kita pelajari dalam pembacaan tiap hari? Dan ketika kita mulai menangkap firman dan kehendaknya, apakah kita juga setia untuk mau melakukan setiap kehendak Tuhan? Atau jangan-jangan kita lebih sering mementingkan kepentingan kita sendiri, menurut pemahaman kita sendiri, dan melakukan segala sesuatu yang kita mau. Dan dengan demikian, kita mengabaikan kehendak Tuhan, mengabaikan rencana-rencana Tuhan, dan menggantikannya dengan rencana kita sendiri. Sebagai orang Kristen, murid Kristus pada masa kini, mari kita belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dari apa yang dilakukan oleh para murid pada waktu itu. Mari kita lebih mau menyediakan hati kita, selain telinga kita tentunya, untuk mau lebih mendengarkan firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan, dan setia untuk melakukan setiap panggilan dan setiap hal yang Tuhan nyatakan untuk kita lakukan dan kita jalani. Apakah ini mudah? Tentu tidak. Tetapi di dalam masa Prapaskah ini, mari kita kembali menyediakan waktu-waktu untuk merenungkan setiap firman, setiap kehendak Tuhan, setiap rencana Tuhan atas dunia ini, di mana Tuhan mau memakai kita untuk berbagian di dalamnya, agar melalui hidup kita, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah boleh kembali mengingatkan kami betapa Allah sendiri memiliki rencana yang luar biasa untuk dunia ini, melalui rancangan keselamatan di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kami, anak-anak-Mu, juga sudah mengalami keselamatan.
Dan tiba giliran kami sebagai murid-murid Kristus juga untuk mencari kehendak Tuhan dan taat pada setiap kehendak Tuhan. Sehingga setiap rencana Tuhan boleh digenapi di dalam dan melalui diri kami. Sehingga melalui seluruh kehidupan kami, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.